Thailand merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang banyak dikunjungi turis setiap tahunnya. Negara ini menjadi destinasi yang menarik bagi turis karena daya tariknya ada pada keindahan alamnya, pantai-pantainya yang menakjubkan, budayanya yang menarik untuk dipelajari karena kaya akan tradisi, seni dan festival. Makanan dan fasilitas wisatanya juga terbilang luar biasa. Negara ini cocok dikunjungi bersama keluarga, teman maupun solo traveler. Nah, pada tahun 2019, seorang turis asal Jerman melakukan perjalanan bisnis sekalian liburan seorang diri ke Thailand. Niat hati ingin menikmati keindahan alam di sebuah pulau saat itu, sayangnya dia ditemukan tewas tanpa busana, tersembunyi di bebatuan dengan ditutupi dedaunan. Well, inilah kasus Miriam Bild yang tewas di Pulau Ko Si Chang, Thailand. Let's start the case. Miriam Bild adalah seorang wanita berusia 26 tahun saat itu. Dia berasal dari Hildesheim, Jerman. Miriam dikenal sebagai wanita yang baik. Dia cerdas dan percaya diri. Karena kecerdasannya, Miriam tidak sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Setelah lulus kuliah, Miriam yang merupakan lulusan teknik langsung mendapatkan pekerjaan di sebuah perusahaan. Nah, Miriam yang saat itu bekerja sebagai desain engineer mendapat tugas dari perusahaannya untuk mengunjungi beberapa pemasok yang ada di Asia Tenggara. Rencananya, dia akan di Asia Tenggara itu sekitar bulan Maret dan April. Dan tiba saatnya, Miriam melakukan perjalanan bisnisnya, dan dia pergi seorang diri. Nah, setelah semua pekerjaannya selesai, Miriam berencana untuk mengunjungi Thailand untuk liburan. Dan sebagai wanita yang sudah memiliki pengalaman dalam hal solo traveling, Miriam bisa menjaga dirinya dengan baik meskipun pergi sendiri. Sesampainya di Bangkok dan menghabiskan beberapa saat di sana, Miriam menuju ke Pattaya yang lokasinya itu berdekatan dengan sebuah pulau yang indah bernama Ko Si Chang. Ko Si Chang adalah sebuah pulau terpencil di Thailand yang masih kurang dikenal oleh orang asing maupun orang Thailand saat itu. Meskipun pulaunya kecil, tapi pulau ini sangat indah. Pantainya berair jernih, sunsetnya sangat menawan, serta kita bisa melakukan aktivitas luar ruangan seperti snorkeling atau bersepeda mengelilingi pulau. Nah, untuk mengunjungi Pulau Ko Si Chang, biasanya pengunjung akan menggunakan feri untuk menyeberang ke pulau. Dan untuk sampai ke pulau, biasanya membutuhkan waktu sekitar 45 menitan. Pada 7 April 2019, Miriam berencana untuk mengunjungi Pulau Ko Si Chang. Saat itu, dia naik feri, dan rencananya perjalanan ini hanya perjalanan singkat. Dia hanya ingin melihat pemandangan pulau tersebut, ingin mencicipi makanan laut di sana, serta mengunjungi beberapa kuil kuno yang ada di pulau tersebut. Nah, setelah tiba di pulau, pada sore harinya, Miriam menyewa sebuah sepeda motor untuk berkeliling pulau. Saat itu, dia berencana ke sebuah monumen batu bersejarah yang ada di area terpencil, dan monumen itu terletak di puncak bukit. Dengan mengendarai motor yang dia sewa seraya menikmati pemandangan pulau tersebut, tibalah Miriam di area monumen batu yang ingin dia kunjungi. Dia memarkir motornya dan menyapa seorang penjual bunga yang ada di tempat tersebut. Dan bisa dilihat dari CCTV hari itu, dia terlihat cantik dengan dress yang dia kenakan. Dia berjalan perlahan menaiki tangga batu menuju ke puncak. Sayangnya, CCTV yang merekamnya berjalan naik saat itu tidak pernah merekamnya turun. Pada hari yang sama, penduduk lokal yang sedang berjalan-jalan di area bukit tersebut tidak sengaja menemukan sesuatu yang akan membuatnya syok. Bukan hanya dia yang akan kaget, tapi semua penduduk lokal di sana juga akan kaget. Nah, saat melihat sesuatu yang menarik perhatiannya, dia penasaran lalu coba mendekati hal tersebut. Dan betapa kagetnya dia ketika melihat tubuh wanita muda yang sudah tidak bergerak, tergeletak di antara dua batu dengan cecerannya ada di sekitarnya. Kondisi tubuh itu tidak berbusana, dan sebagian tubuhnya tertutupi daun-daun kering. Nah, dia langsung menghubungi pihak berwajib untuk melaporkan penemuan tersebut. Setibanya di TKP, polisi langsung mengamankan lokasi. Mereka memeriksa jasad, dan dengan melihat kondisi jasadnya yang tanpa busana, satu kakinya patah, ada luka di kepala dan wajah yang cukup parah, seperti habis dihantam benda keras berkali-kali, serta ditemukannya tanda-tanda telah terjadi pelecehan di tubuhnya, pihak berwajib menyimpulkan bahwa kejadian ini bukanlah kecelakaan, tapi penghilangan nyawa.
Dan jasad tersebut nantinya akan dikonfirmasi sebagai Miriam Bild. Yang jadi pertanyaannya sekarang, siapakah yang tega melakukan hal tersebut pada Miriam? Polisi dengan cepat melakukan penyelidikan. Dan untungnya CCTV yang terpasang di area bukit akan menuntun polisi kepada pelaku penghilangan nyawa Miriam. Ketika melihat kembali rekaman CCTV yang merekam Miriam naik ke bukit, polisi juga melihat kalau ada seorang pria dengan bunga di tangannya mengikuti Miriam tak lama setelah dia naik. Terlihat sebelum naik ke bukit, pria itu sempat membeli bunga. Nah, untungnya polisi berhasil mendapatkan informasi penting dari penjual bunga tersebut. Penjual bunga mengatakan bahwa dia melihat pria itu turun dari bukit dengan baju yang agak basah, dan warna bajunya berubah jadi agak gelap, seperti merah kegelapan. Saat itu, penjual bunga sempat bertanya ke pria itu, apakah dia baik-baik saja. Dan pria itu hanya menjawab bahwa dia terjatuh, lalu dia beranjak pergi. Merasa ada yang tidak beres dan khawatir tentang keanehan itu, penjual bunga ini mencatat plat motor pria itu. Dan beberapa jam kemudian, rasa khawatirnya menjadi nyata saat dia mendengar kabar bahwa ada jasad ditemukan di area hutan sekitar bukit. Berdasar dari pengakuan sang penjual bunga dan nomor plat motor yang telah dia beri, polisi segera melakukan pencarian terhadap pelaku. Dan setelah pengecekan data, diketahui bahwa pemilik motor itu bernama Ranekorn Romruen. Nah, Ranekorn ini berusia 24 tahun saat itu. Dia merupakan penduduk lokal Pulau Kosicang. Tiap harinya dia bekerja sebagai pembersih pantai. Dia dikenal sebagai pria pendiam yang tidak banyak bicara. Dia suka menyendiri di rumah sambil nonton TV dan mendengarkan musik, seperti kebanyakan pria lain seusianya. Keesokan paginya, saat Ranekorn bekerja di kapalnya, dia langsung ditahan oleh polisi. Nah, saat ditahan, dia juga mengakui perbuatannya. Hari itu 7 April 2019, setelah minum beberapa gelas minuman keras dan juga mengkonsumsi zat terlarang, Ranekorn yang ada di bawah pengaruh zat keluar untuk jalan-jalan dengan menggunakan motornya. Nah, ketika dia ada di sekitar area monumen batu yang ada di bukit, dia melihat Miriam berjalan menaiki tangga saat itu. Ketika melihat Miriam, timbul niatnya untuk berhubungan dengannya. Dia lalu membeli bunga di kios bunga, lalu berjalan mengikuti Miriam dengan bunga di tangannya. Dia berharap bisa meluluhkan hati Miriam dengan bunga agar mau berhubungan dengannya. Nah, saat Ranekorn berhasil menyusul Miriam, dia mulai berbicara dengannya. Dia menawarkan bunga itu pada Miriam sebelum memintanya berhubungan dengannya. Miriam saat itu tentu saja menolak dan dia terlihat agak takut pada Ranekorn. Apalagi saat itu dia ada di puncak bukit sendirian, hanya bersama pria yang memintanya melakukan hal senonoh dengannya. Setelah menolak, Miriam berjalan pergi, menjauh dari Ranekorn. Tapi si Ranekorn ini tetap mengikutinya. Pokoknya, dia terus mengikuti Miriam, hingga akhirnya saat Miriam ada di area hutan sekitar bukit, tiba-tiba saja Ranekorn menarik Miriam dan menyeretnya ke hutan. Dia sempat berteriak saat itu, tapi tidak ada yang mendengarnya. Tidak ada seorang pun di sana. Dan saat itu jugalah Miriam dilecehkan. Setelah dilecehkan, Miriam yang saat itu masih ketakutan, berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Dia berlari sekencang mungkin. Sayangnya, dia terjatuh saat berlari menuruni bukit. Dan diduga kuat, saat terjatuh inilah salah satu kakinya patah. Ranekorn yang saat itu takut kalau Miriam akan melaporkan perbuatannya ke polisi, berpikir untuk menghabisi Miriam. Nah, Miriam yang terjatuh saat itu berhasil disusut oleh Ranekorn. Kemudian dia menghantam Miriam berkali-kali dengan batu di bagian wajah, hingga Miriam tewas. Menyadari Miriam tewas, Ranekorn coba menyembunyikan jasad Miriam di area bebatuan dan menutupinya dengan daun. Untungnya saat itu sebagian tubuh Miriam masih bisa terlihat, sehingga penduduk lokal yang saat itu berjalan di area bukit bisa menemukannya beberapa jam kemudian. Nah, setelah menyembunyikan jasad Miriam, Ranekorn pulang ke rumahnya, membersihkan dirinya, mencuci pakaiannya, lalu nonton TV di sofanya. Dan tak ada rasa penyesalannya sedikit pun atas apa yang telah ia lakukan pada Miriam. Ranekorn yang tidak pernah meminta maaf pada keluarga Miriam diwakili ibunya untuk meminta maaf atas nama putranya. Sebenarnya sang ibu tidak tahu apa yang biasa dilakukan putranya saat di rumah, dan dia juga tidak tahu kalau putranya melakukan hal sekeji itu.
karena mereka sudah lama tidak tinggal serumah. Yang dia tahu, anaknya kerja di kapal dan membersihkan sampah di pantai. 3 bulan setelah penghilangan nyawa terhadap Miriam Bild, Ranekorn diadili. Dan berdasar bukti rekaman CCTV, bukti-bukti yang ditemukan dari jasad Miriam, pengakuan saksi dan pengakuan Ranekorn sendiri, membuat Ranekorn Rombruen tidak bisa mengelak lagi. Dan dia terbukti bersalah atas pelecehan, penghilangan nyawa untuk menyembunyikan kejahatan, menyembunyikan jasad, mengkonsumsi barang, dan mengemudi dalam keadaan mabuk. Dan dia dijatuhi hukuman mati pada 10 Juli 2019. Dan hingga video ini dipublikasikan, Ranekorn masih di penjara, menunggu hukumannya dilaksanakan.